Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Emirensiana Lolo, Prodi Fisika semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan hyperlink pada Microsoft PowerPoint. Nah, di sini saya mengambil materi gaya kelas 8 SMP. Ketika saya mengklik play yang sudah diberi hyperlink, nah, muncul kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan, persepsi dan selanjutnya. Di sini saya sudah masing-masing sudah memberikan hyperlink. Ketika kita mengklik kompetensi inti, nah, muncullah kompetensi inti. Di sini ada beberapa kompetensi inti, ya. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam penjangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Teman-teman, ketika kita klik kembali back akan yang kita sudah beri hyperlink, muncul pada kompetensi dasar. Ketika kita klik kompetensi dasar yang sudah diperlinkkan, di sini ada kompetensi dasar, memahami peranan gaya serta menerapkan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Klik kembali back yang sudah diberi hyperlink. Klik tujuan juga yang sudah diberi hyperlink. Nah, di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama, peserta didik mampu memahami, menjelaskan pengertian dan sifat-sifat gaya serta jenis-jenis gaya. Yang kedua, menjelaskan resultan gaya, hukum Newton, gaya gesek, gaya berat. Back. Klik persepsi yang sudah di hyperlink. Nah, di sini ada beberapa persepsi, yaitu pernahkah adik-adik menarik dan mendorong meja? Kedua, pernahkah adik-adik membawa sepeda dapat bergerak setelah adik-adik mengayuh? Klik kembali back, klik materi yang sudah diberi hyperlink. Di sini masuk pada materi gaya. Pengertian gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi, tarikan atau dorongan apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, bisa dalam bentuk arah, perubahan posisi, dan perubahan bentuk benda. Sifat-sifat gaya. Yang pertama, gaya mampu mengubah bentuk benda. Yang kedua, gaya mampu mengubah arah benda. Yang ketiga, gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkan. Masuk jenis-jenis gaya. Ada gaya gesek, gaya otot, gaya mesin, gaya listrik, gaya pegas, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Klik next yang sudah diberi hyperlink. Nah, kita masuk pada resultan gaya. Resultan gaya adalah keseluruhan gaya, dua atau lebih gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam suatu sistem. Gaya dapat diukur dengan menggunakan alat yang bernama dinamometer. Masuk pada macam-macam resultan gaya. Gaya yang segaris dan searah, gaya yang segaris dan berlawanan, gaya yang membentuk sudut atau arahnya tegak lurus. Rumus gaya. Di sini ada rumus gaya F sama dengan M kali A, di mana F itu gaya, satuannya Newton, M itu massa, satuannya kilogram, A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Next atau berikut yang diberi hyperlink. Masuk pada hukum Newton. Di sini teman-teman ada 3 hukum Newton. Yang pertama, hukum Newton yang pertama menyatakan sebuah benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika pada benda itu tidak ada gaya-gaya yang bekerja atau resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, di mana sigma F sama dengan 0. Hukum Newton 2.
di mana hukum Newton 2 menyatakan percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum Newton 3 menyatakan jika benda 1 mengerjakan gaya aksi pada benda 2, maka benda 2 memberikan gaya reaksi pada benda 1 yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan, di mana rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Kita masuk pada materi berikut next yang sudah diberi hyperlink. Masuk pada gaya gesek. Gaya gesek dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu gaya gesek statis yang merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam atau hampir bergerak. Contohnya, benda meluncur ke bawah pada bidang miring. Masuk pada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang bekerja pada benda yang bergerak. Contohnya, bola ditendang menggelinding dengan kecepatan tertentu. Ketika teman-teman atau adik-adik menendang bola tersebut akan memiliki kecepatan tertentu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap gaya gesek, yaitu pertama, permukaan benda yang bersentuhan. Yang kedua, gaya normal atau gaya berat benda yang bergesekan. Yang ketiga, luas permukaan benda yang bergesekan. Nah, berikut next yang sudah diberi hyperlink. Nah, masuk pada gaya berat. Gaya berat adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda bermassa, di mana massa adalah ukuran jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda, di mana rumus gaya berat sebagai berikut. W sama dengan M kali G, di mana W itu gaya berat, satuannya Newton, di mana M itu massa, satuannya kilogram, dan G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Next, kita masuk pada materi berikut. Nah, masuk pada evaluasi. Di sini teman-teman ada beberapa soal. Yang pertama, soal pertama, faktor yang tidak mempengaruhi gaya gesek adalah option A, luas permukaan benda yang bergesekan, option B, sudut benda terhadap permukaan, option C, gaya normal atau gaya berat benda ada yang bergesekan, option D, permukaan benda yang bersentuhan. Nah, teman-teman, pada beberapa option ini, option A sampai D, saya sudah memberikan hyperlink. Ketika kita klik A, nah, maaf, jawaban kamu salah. Coba lagi. Ketika kita klik B, selamat, jawaban kamu benar. Maka yang benar itu jawaban pada option B. Pada option A, C, dan D itu pasti jawabannya salah. Kita masuk berikut. Kita masuk pada soal kedua. Jika terdapat dua buah gaya masing-masing besarnya 150 Newton dan 80 Newton, kedua gaya tersebut bekerja pada sebuah benda, maka besarnya resultan kedua gaya tersebut adalah option A-nya 230 Newton jika kedua gaya searah, option B-nya 230 Newton jika kedua gaya berlawanan arah, option C 70 Newton jika kedua gaya searah, option D 80 Newton jika kedua gaya searah. Teman-teman, ketika kita klik option A sampai D, di mana ada option yang salah satunya ada yang benar. Ketika kita klik option A, selamat, jawaban kamu benar. Maka di soal nomor 2 itu option yang benarnya yaitu option A. Berarti option B, C, dan D itu option salah. Berikut kita masuk pada soal berikut, yaitu soal nomor 3. Astronaut ditimbang berat badannya jika di bumi makin beratnya adalah 800 Newton. Diketahui percepatan gravitasi bumi, maka berat astronot di bulan adalah ada option A sampai D, di mana option A itu 50 Newton, option B 75 Newton, option C 100 Newton, option D 125 Newton. Ketika klik option A, pada option A itu yang kita sudah beri hyperlink, maaf, jawaban kamu salah.
Coba lagi. Option B. Maaf, jawaban kamu salah. Coba lagi. Option C. Selamat, jawaban kamu benar. Pada option C atau soal nomor 3, maka jawaban yang benar itu pada option C. Berarti option D-nya salah. Berikut, next. Masuk pada soal nomor 4. Gaya berdasarkan penyebabnya salah satunya adalah gaya otot, yaitu gaya yang berasal dari otot-otot tubuh kita. Contoh gaya otot adalah ada option A sampai option D. Di sini kita akan klik satu persatu option yang sudah diberi hyperlink. Ketika klik option A, maaf, jawaban kamu salah. Berarti kita coba lagi mana option yang benar. Option B, kita klik option B yang sudah diberi hyperlink. Jawaban kamu salah. Di mana yang benar ini? Klik option C. Selamat, jawaban kamu benar. Berarti option D-nya salah. Di soal nomor 4 tadi, yang option yang jawabannya benar ada pada option C. Berikut, kita masuk pada soal terakhir, soal nomor 5. Alat yang digunakan untuk mengukur gaya adalah pada option A-nya dinamometer, option B termometer, option C barometer, option D altimeter. Ketika kita klik option A yang sudah diberi hyperlink, apakah jawabannya benar atau salah? Kita klik. Selamat, jawaban kamu benar. Berarti option B, C, dan D itu option salah. Maka pada soal nomor 5, optionnya yang benar yaitu option A. Kita masuk pada slide berikutnya. Daftar pustaka. Di sini teman-teman, saya mengambil daftar pustakanya itu dari internet. Ada materi dari internet, yaitu materi kelas 8. Materi tentang gaya. Berikut. Adapun penyusun. Penyusun ini saya sudah memberi hyperlink. Kita klik penyusun. Nah, di sini penyusun saya sendiri atas nama Emirensiana Lolo, NIM 83822004022. Program studi pendidikan fisika, tempat tanggal lahir Rehimbero 15 Oktober 2002. Nomor HP 081 236 726 821. Email emirensianalolo@gmail.com. Sekian hasil presentasi mengenai bagaimana cara menggunakan hyperlink. Selamat siang dan terima kasih.